Pemirsa, meski proyek reklamasi Teluk Jakarta kini tengah ditangani oleh KPK, namun proses pengerjaan proyek itu terus berlangsung. Dan untuk informasi terkini kita segera bergabung dengan reporter Pramadika Samudra yang ada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pram, dari pantauan Anda bagaimana kondisi di kawasan proyek reklamasi Teluk Jakarta? Ya, Egan, memang saat ini saya sedang berada tepat di tepi pantai utara Jakarta, di mana tepat di belakang saya sekitar 1 km adalah proyek dari reklamasi pulau di lepas pantai utara Jakarta. Dan dari proyek reklamasi Teluk Jakarta ini nantinya akan ada 17 pulau baru dari Pulau A hingga Pulau Q dengan total luas reklamasi mencapai 5.173 hektar. Ada sejumlah pengembangan yang terlibat dalam proyek ini, namun kelompok 3 besar dengan pengusaha kawasan reklamasi terluas di posisi pertama adalah PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group, yang mengerjakan 4 pulau, yaitu Pulau A hingga Pulau D, dengan total luas reklamasi mencapai 1.133 hektar. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta mengerjakan Pulau O, P, dan Q dengan luas reklamasi mencapai 1.176 hektar. Dan di posisi ketiga adalah PT Manggala Kriya Yuda yang mengerjakan reklamasi Pulau L dan M dengan total luas lahan reklamasi sebanyak 1.068 hektar. Dan dapat kami informasikan dari pantauan kami tadi di kawasan Pantai Indah Kapuk, memang masih banyak truk-truk pengangkut semen dan juga pengangkut pasir yang hilir mudik. Jadi dapat disimpulkan memang proses ataupun proyek reklamasi masih terus berlangsung. Sampai saat ini proses reklamasi Teluk Jakarta mengundang pro dan kontra. Egan dan juga pemirsa, di tengah masyarakat, kelompok pro reklamasi menyatakan dukungan karena proyek ini akan membangun tanggul yang akan menghadang pasang air laut maksud kami, yang mengalami kenaikan 7,5 cm per tahunnya. Sementara kelompok yang menolak reklamasi menyatakan izin proyek ini melanggar hukum. Namun Pemprov DKI Jakarta tetap melanjutkan proyek itu karena merujuk pada keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995. Dan Egan, 17 pulau baru hasil reklamasi ini nantinya akan menjadi wilayah permukiman, pusat perbelanjaan, serta wisata dan hiburan. Dan untuk lebih jelasnya kita ikuti informasi berikut ini. Melihat kemudian seperti apa reklamasi Pulau Jakarta ini yang kemudian melibatkan kasus suap yang diduga melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi dan juga ada Presiden Direktur Agung Podomoro Land. Pertama kita akan melihat dari fungsi reklamasi Teluk Jakarta. Ya, kita tahu bahwa ada 17 pulau buatan dan pulau masing-masing dari pulau itu memiliki fungsi tertentu. Kita lihat Pulau A ini untuk kawasan pertokoan tepi laut, lalu kemudian Pulau B untuk kawasan outdoor dengan background tematik. Lalu kemudian ada Pulau C untuk taman burung atau untuk pengetahuan dan wisata, lalu kemudian selanjutnya ada Pulau D untuk kawasan olahraga terbuka dengan standar internasional, lalu Pulau E untuk kawasan olahraga air dan wisata pantai. Ya, kemudian selanjutnya kita lihat Pulau F untuk kompleks olahraga, rumah sakit, serta pusat pengembangan olahraga internasional. Lalu Pulau G untuk perumahan elit, pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, dan villa. Lalu Pulau L untuk kawasan lembaga jasa dan keuangan, Pulau O, P, dan Q untuk kawasan industri, perdagangan, dan logistik. Secara khusus kita akan kemudian membahas mengenai Pulau G, salah satu pulau yang kemudian berkaitan dengan aksi dugaan suap yang kemudian melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, M. Sanusi. Ya, kita lihat ini adalah Pulau G memiliki luas sekitar 160 hektar, biaya pembuatan kurang lebih 4,9 triliun rupiah. Pengembang telah ditunjuk PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan salah satu anggota dari grup Agung Podomoro. Izin reklamasinya berasal dari keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 2238 tahun 2014, tanggal 23 Desember 2014. Ya, selanjutnya kita lihat fasilitas yang akan dibangun di Pulau G ini ada 1.200 unit ruko dan villa, kemudian ada 15.000 unit apartemen.
Ada hotel, ada perumahan, ada pusat perbelanjaan, ada 8 hektar taman, lalu kemudian ada 6 hektar outdoor dan juga indoor plaza. Ya, kita akan melihat kemudian tarik ulur reklamasi ini seperti apa dari waktu ke waktu. Pada bulan Juli 2009, Mahkamah Agung menyatakan reklamasi menyalahi AMDAL. Lalu kemudian 2 tahun selanjutnya, November 2011, MA mengeluarkan putusan baru yang menyatakan reklamasi di pantai Jakarta legal. Setahun kemudian, pada bulan Juni, Presiden SBY menerbitkan Perpres nomor 122 tahun 2012 mengenai reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian pada Desember 2014, Pemprov DKI Jakarta memberikan izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anggota dari grup Agung Podomoro. Pada September 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta moratorium reklamasi karena merugikan nelayan. Lalu kemudian pada Oktober 2015, Pemprov DKI Jakarta menyatakan mulai mempersiapkan pengembangan pulau-pulau reklamasi. Ini adalah kemudian sedikit mengenai reklamasi Teluk Jakarta yang kemudian akhir-akhir ini banyak kemudian diperbincangkan karena kemudian KPK berhasil membongkar aksi suap yang kemudian diduga melibatkan Presiden dari Agung Podomoro Land dan juga anggota DPRD DKI Jakarta yaitu M. Sanusi. Ya, Ikan, meskipun proyek reklamasi ini mengalami atau memiliki banyak pro dan kontra, namun dapat dipastikan proyek ini akan terus berjalan karena memiliki landasan hukum yang cukup kuat, yaitu Kepres nomor 52 tahun 1995, di mana era Soeharto pada saat itu. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya, Pramodika Samudra.